teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Botani Garden. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membuat pupuk organik cair berbahan dasar air cucian beras teman-teman. Nah, di mana air cucian beras ini sendiri sangat banyak mengandung unsur hara yang dapat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan tanaman teman-teman. Nah, sebenarnya air cucian beras juga bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman dengan cara mencampurkannya dengan air biasa dengan perbandingan 1:1 teman-teman. Nah, manfaat air hujan deras bagi tanaman diantaranya yaitu adalah pertama, sebagai zat perangsang tumbuh bagi tanaman teman-teman, di mana air hujan deras dapat memacu pertumbuhan tanaman sehingga perakaran maupun pertumbuhan daunnya akan untuk menjadi lebih lebat teman-teman. Yang kedua adalah sebagai pemacu pertumbuhan bagi tanaman, di mana dengan memberikan air hujan deras kepada tanaman akan menambah unsur hara dalam kandungan tanah teman-teman, sehingga pertumbuhan tanaman itu akan lebih subur dan lebih optimal. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sebagai pencegahan penyakit terhadap tanaman teman-teman, di mana air hujan selain sebagai penyubur dan zat perangsang tumbuh juga dapat mencegah tanaman kita terserang penyakit ataupun hama teman-teman. Yaitu untuk menambah unsur hara atau menambah tingkat keefektifan dari air hujan tersebut, maka kita akan membuatnya menjadi pupuk organik cair teman-teman. Nah, bahan-bahan sendiri yang kita perlukan untuk membuat pupuk organik cair ini sendiri adalah yang pertama adalah toge. Kita membutuhkan kurang lebih sebanyak setengah kilo. Toge ini bisa teman-teman beli di pasar ataupun bisa teman-teman buat sendiri teman-teman ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah gula merah dan garam kasar atau juga garam marut juga bisa teman-teman ya. Dan yang terakhir itu adalah dekomposernya. Bisa teman-teman menggunakan tape ataupun E4. Nah, jika di rumah teman-teman tidak ada E4, dapat menggunakan tape singkong teman-teman. Di mana tape singkong ini mengandung bakteri yang namanya Saccharomyces yang juga terkandung di dalam E4. Kemudian bahan utamanya yaitu adalah tentu saja air hujan beras. Untuk bahan tambahan lainnya yang perlu kita perlukan adalah bakteri fotosintesis teman-teman. Nah, ini hanya sebatas opsi saja teman-teman. Dan jika teman-teman tidak punya dan tidak ingin menambahkannya juga tidak apa-apa. Tapi jika teman-teman ingin membuatnya dan ingin tahu cara proses pembuatannya, sudah saya pernah buat di video yang ini. Jadi teman-teman bisa tonton, linknya saya taruh di deskripsi. Kemudian untuk langkah pertama dalam proses pembuatannya yaitu adalah pertama kita membuat wadah fermentasinya teman-teman. Di mana bahan-bahan yang kita perlukan itu adalah tank air sebanyak 4-5 liter, kemudian gunting, selang water pass sepanjang 50 cm, kemudian botol air mineral, 2 buah sil gas LPG, dan juga lakban teman-teman. Nah, untuk alat membuat lubang di tutup air dan tutup tank dan di botol airnya nanti teman-teman bisa gunakan bor ataupun kayak saya di sini menggunakan besi yang saya kasih kayu teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk langkah proses pembuatannya, yang pertama kita perlu lakukan adalah memanaskan besi yang sudah kita kasih pegangan menggunakan kayu. Di sini saya memanaskannya dengan menggunakan kompor. Kemudian kita kasih lubang di kedua tutup teman-teman, baik di tank air maupun di botol air nantinya teman-teman. Setelah kita buat lubang, kemudian kita masukkan sil gas LPG di selang yang kita masukkan dalam tutup tank air nantinya teman-teman. Itu kita kasih sil gas LPG di bagian atas tutup tank airnya, kemudian juga di bagian bawahnya.
Setelah semuanya terpasang, baru kita pasangkan selang tersebut ke tutup botol, teman-teman. Oke teman-teman, untuk proses selanjutnya itu kita masukkan bahan-bahan utamanya seperti toge. Kita masukkan ke dalam tank air, kita masukkan semuanya. Setelah itu baru kita buat campuran antara air cucian beras, kita campur dengan menggunakan gula merah, teman-teman. Dan jangan lupa kita aduk sampai merata. Setelah diaduk sampai merata, baru kita tambahkan 2 tutup botol IM4, teman-teman. Dan kemudian kita juga aduk sampai merata. Setelah itu kita masukkan bahan terakhir yaitu gula garam, dan kita aduk sampai benar-benar merata. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam tank air atau wadah fermentasinya, teman-teman. Kita masukkan semuanya. Setelah semua bahan tadi kita masukkan dalam tank air, bahan terakhir yang perlu kita masukkan adalah bakteri fotosintesis. Setelah itu kemudian kita beri air kepada botol air. Jangan, untuk pemberian airnya jangan sampai penuh, teman-teman ya. Usahakan ada udaranya sedikit. Setelah itu kita masukkan tutup botolnya yang sudah kita kasih selang tadi. Setelah itu tahap terakhir adalah jangan lupa kita pasang tutupnya juga di wadah tank air, teman-teman. Nah, dan seperti ini jadinya. Jangan lupa untuk kita fermentasikan kurang lebih selama 3 minggu sebelum kita siap pakai dan kita siap aplikasikan, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya bagikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.